Bapak Ibu, mari kita langsung masuk di firman Tuhan. Apa yang akan saya sampaikan malam ini, saya harap kita semua dapat menangkap sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Nah, tema yang saya berikan untuk saudara adalah muliakan Tuhan dengan hidupmu, hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertolak dari Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36, ini menjadi patokan utama dalam pemberitaan firman Tuhan malam ini. Roma 11 ayat 36, kita akan baca ayat ini, Bapak Ibu. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sudah semua ya? Saya tunggu sampai Bapak Ibu dapat Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Titik 2 di situ, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu, perhatikan kata ini Bapak Ibu, segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Titik 2. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ayat ini jelas untuk kita semua. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu, artinya bahwa tidak ada celah, tidak ada bagian-bagian tertentu yang itu kita klaim bahwa itu bagian saya dan ini bagian Tuhan. Tidak ada yang menjadi milik kita sebenarnya dalam hidup, bahwa segala sesuatu itu jelas adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, kalau misalkan kita mengerti ayat ini, bahwa segala sesuatu, misalkan gini, A, B, C, D, sampai Z, itu adalah segala sesuatu dalam hidup. Jadi kita nggak bisa bilang begini, A, B, C, D, E, F, G, itu bagian saya, lalu sisa sampai Z itu bagian Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi jelas bahwa segala sesuatu artinya dari A sampai Z dalam hidup kita, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, kalau kita tahu, kita sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, maka ujungnya segala sesuatu itu harus kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, hidup saya, semua yang berkaitan dengan saya, semua yang berkaitan dengan hidup saudara, hidup Anda semua, harusnya ujungnya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kata ini Bapak Ibu, memuliakan Tuhan, sebenarnya kata yang sudah sering, bahkan terlalu sering kita dengar. Kita latah di sini. Dan dalam keseringan yang kita dengar ini, justru kita membuat batas ya dalam konsep, dalam pemikiran memuliakan Tuhan. Contoh begini, seringkali dalam doa kita seringkali dengar ini, bagi Tuhan kemuliaan selamanya. Atau ketika kita memuji Tuhan, ada banyak pujian yang kita nyanyikan. Ya, salah satu misalkan, mulia, sembah Raja mulia. Atau dalam penyembahan kita, kata muliakan Tuhan bukan kata yang asing bagi kita. Benar Bapak Ibu ya? Kita cuman gini, membatasi Tuhan di bagian itu dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Tapi dalam kehidupan kita hari-hari, memuliakan Tuhan itu jauh dari hidup kita Bapak Ibu. Nah, akibatnya begini, kita salah punya konsep dalam hidup. Kita memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang haus akan pujian, yang butuh pujian, yang ingin dipuji. Kita tidak sadar menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang egosentris. Itu Bapak Ibu. Padahal tanpa kita melakukan semua itu, Dia tetap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketuhanannya, keilahiannya, kealahannya tidak tergantung dari kita Bapak Ibu. Kita puji atau tidak, Dia tetap Tuhan. Amin. Kita sembah atau tidak, Dia tetap Tuhan. Kita muliakan Dia atau tidak, Dia tetap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung kepada kita. Nah, Bapak Ibu lihat.
semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu sebenarnya gini, diawali dari Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi tidak ada usaha kita, tidak ada andil kita. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita muliakan Tuhan dengan hidup kita? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita tidak membatasi ini, kalimat ini muliakan Tuhan dengan cuma dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan saja, perkataan saja. Muliakan Tuhan kita batasin dengan perkataan saja. Tetapi lebih daripada itu, harus kepada perbuatan kita, harus dengan seluruh hidup kita, sesuai dengan Roma pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-36. Segala sesuatu ujungnya bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, ada dua hal, Bapak Ibu dengar ini. Bagaimana supaya kita hidup muliakan Tuhan, atau bagaimana supaya muliakan Tuhan dengan hidupmu itu terjadi dalam hidup kita. Saya sendiri atau kita sendiri harus punya dua diri. Dengar Bapak Ibu, ini bukan permainan kata-kata ya. Tapi saya sendiri atau saudara sendiri, Anda sendiri harus punya dua diri. Nanti kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 13. Bapak Ibu coba kita baca nanti. Ayat ini kita sudah sering baca ayatnya, Bapak Ibu. Saya ingin segarkan kita kembali, Bapak Ibu. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Nanti saya akan bawa saudara sampai ke sini. Tapi mari saya mau tunjukkan, ya, ada dua hal untuk menjadikan kita hidup memuliakan Tuhan. Gitu. Dua hal ini yang saya bilang tadi. Kita sendiri harus punya dua diri. Ya, Anda sendiri atau Bapak Ibu sendiri harus punya dua diri. Yang pertama, diri yang pertama adalah tahu diri. Untuk kita bisa hidup memuliakan Tuhan, kita harus tahu diri. Amin, Bapak Ibu. Tulis yang pertama, poin yang pertama. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, yang pertama adalah tahu diri. Kenapa harus tahu diri? Nah, Bapak Ibu lihat, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, itu jelas dibilang bahwa Tuhan menjadikan kita manusia itu dari debu tanah. Ya kan? Menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Kita cuma debu tanah. Kita nggak punya arti. Kita nggak punya harga, gitu Bapak Ibu. Kita ini rongsokan istilahnya ya. Kita ini rongsokan. Debu tanah, ada nggak saudara yang pernah jual debu tanah itu harganya mahal gitu saudara? 1 ons debu tanah harganya berapa? Nggak ada orang yang pernah jual debu tanah. Yang ada orang jual tanah ya. Tanah yang berharga. Debu tanah itu tidak berharga. Bahkan itu bisa mengakibatkan penyakit kalau debu tanah Bapak Ibu. Nah, yang pertama untuk kita bisa hidup muliakan Tuhan, kita harus ini tahu diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita ini cuman patung. Kita ini cuman rongsokan. Kita ini cuman manusia yang tidak punya nilai gitu, saudara ya. Tidak punya harga kalau bukan Tuhan. Kita ini tidak berarti apa-apa. Nah, yang kedua, diri yang kedua adalah nilai diri atau harga diri. Nah, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu jelas kita sudah sharing berulang-ulang, dengar ini perkataan ini berulang-ulang, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini nilai diri kita. Nilai diri adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa dia menaruh rohnya di dalam hidup kita, di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini harus kita sadari dalam hidup kita. Tahu diri dan nilai diri ini harus benar-benar kita sadari. Kalau cuman kita tahu diri bahwa saya lemah, saya dari debu tanah, tanpa diimbangi dengan sikap menyadari bahwa nilai diri saya adalah Tuhan di dalam saya, maka kita akan menjadi orang yang minder, ya kan? Tidak bisa menghargai hidup. Sebaliknya, Bapak Ibu,
Kalau kita punya sikap nilai diri atau harga diri, menyadari bahwa ada roh Allah di dalam kita, tanpa kita tahu diri ya, tanpa kita tahu diri bahwa kita nih materialnya tuh cuma debu tanah, itu akan menjadikan kita manusia-manusia yang sombong, yang angkuh. Nah, tetapi kalau kita menyadari dua hal ini, maka kita akan benar-benar dituntun untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi dua hal ini, dua diri ini penting, Bapak Ibu. Penting sekali bagi kita. Tahu diri dan nilai diri ini penting. Supaya bagaimana kita bisa hidup untuk Tuhan. Bisa hidup memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini atas kesadaran ini. Tahu diri dan nilai diri. Sebab kalau ini kita mengerti dengan benar, Bapak Ibu, saya percaya gini. Hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16, Bapak Ibu. Nah, ini menyambung dari apa yang saya sampaikan. Bagaimana kita harus muliakan Tuhan dengan hidup kita, Bapak Ibu. Ya, dari dua hal, tahu diri dan nilai diri ini, kita akan lihat lagi, Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau untuk kita menjadi hidup seturut atau muliakan Tuhan. Nah, Matius pasalnya yang kelima, ini ayat yang sebenarnya kita juga sudah sering, sangat sering dengar, kita hafal, Bapak Ibu ya, kita sering pakai ini dalam kehidupan hari-hari kita. Matius pasalnya yang kelima, ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, Bapak Ibu. Nah, poin yang pertama kita sudah dapat tadi, bahwa tahu diri. Tahu diri ini penting gini, Bapak Ibu. Banyak orang dalam hidup ini nih, maaf kata, tidak tahu diri. Ini mungkin perkataan yang kasar ya. Yang kasar, yang saudara kalau dengar orang katain saudara atau ngomong saudara tidak tahu diri, itu saudara pasti mungkin sebagian kita tersinggung. Tapi sebenarnya gini, ini baik untuk kita selalu menyadarkan diri kita, untuk kita berdiri pada posisi kita, menyadari siapa kita sebenarnya. Dengan begitu, kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong, yang angkuh dalam hidup kita. Poin nilai diri ini juga sangat penting. Sebab saya bilang tadi, tanpa kita punya nilai diri, cuman kita tahu diri, kita akan jadi orang yang minder. Ya, orang yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Orang yang gampang menyerah dalam hidup. Orang yang saudara, yang tidak punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, karena kita merasa bahwa kita ini lemah, kita ini cuma debu tanah, kita ini nggak berguna, kita ini tidak istimewa, tidak spesial, gitu ya. Tidak spesial. Tetapi kalau kita mengerti nilai diri kita, Bapak Ibu, bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sekalipun materialnya itu adalah debu tanah, karena dia menaruh rohnya di dalam kita. Alkitab akan Perjanjian Baru bilang, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Allah sendiri itu berdiam di dalam kita, Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadikan kita untuk kita selalu sadar dalam hidup kita, bahwa sebenarnya kita tanpa Tuhan itu tidak bisa apapun. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apapun, kita tidak bisa melakukan apa saja dalam hidup ini, maka pasti gini, kita fokus kita, ketergantungan kita itu hanya kepada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan. Dan otomatis hidup kita itu akan muliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Alkitab bilang begini, hidup kita harus menjadi garam dan terang, Bapak Ibu. Amin. Hidup kita harus jadi garam dan terang. Nah,
Apa makna dari garam dan terang? Saudara sudah sering dengar, saudara sudah tahu ini, tapi saya ingin segarkan kita kembali. Menjadi garam dan terang. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari garam ini kita belajar beberapa hal. Nah, dari garam itu kita bisa, yang pertama bahwa garam itu punya punya filosofi bicara tentang kemurnian, kesucian, saudara. Dari warna garamnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, harus hidup dalam penuh kesucian, kemurnian hidup, kekudusan hidup. Jadi, kita sudah tidak bisa berurusan lagi, tidak lagi berurusan dengan daging, dengan dosa, kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar lagi, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah jauh dari kita sebenarnya. Lalu berpatokan kepada kemurnian ini, saudara. Dari filosofi garam yang pertama, kemurnian, dari warnanya. Bapak Ibu lihat. Jadi, kalau misalkan kita bilang garam dan terang, saudara masih hidup, kita masih hidup dengan dosa, hati kita masih belum murni, ya baik dengan Tuhan maupun dengan orang lain, dengan sesama kita, masih simpan sesuatu di hati kita, masih melakukan dosa, baik di depan atau di belakang, saudara, berarti kita belum bisa dibilang menjadi garam dunia, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, harus kita menjadi orang-orang yang murni. Amin, Bapak Ibu, yang murni artinya gini, di dalam dan di luar sama. Apa yang terlihat di luar itu dalamnya. Jadi tidak ada kamuflase, tidak ada ditutup-tutupin, Bapak Ibu. Transparan. Amin, amin, Bapak Ibu. Tidak ada lagi kita suka melakukan hal-hal yang menjurus kepada dosa atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, fungsi garam adalah mengawetkan. Amin, Bapak Ibu. Mencegah hal-hal yang buruk gitu di sekeliling kita, menahan pembusukan. Artinya gini Bapak Ibu, kehadiran kita di mana saja kita ada, baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan bergaul kita, harusnya kita memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Artinya kita membantu orang-orang yang dalam tanda kutip yang melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bertentangan dengan norma, dengan etika. Kita menolong mereka, harusnya ketika kita ada di situ, kita menolong mereka untuk melakukan hal-hal yang benar dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Baik belum tentu benar. Banyak orang melakukan hal baik dalam hidup. Tetapi dalam hal baik itu banyak yang tidak benar, Bapak Ibu. Nah, fungsi kita sebagai garam ini adalah mengarahkan orang-orang untuk melakukan hal yang benar, gitu, saudara. Bukan hanya baik, tapi harus benar. Karena benar pasti baik. Amin, Bapak Ibu. Bukan sebaliknya. Kehadiran kita justru membuat lingkungan yang baik menjadi tidak baik. Membuat lingkungan yang aman menjadi tidak aman, Bapak Ibu. Tapi fungsi mengawetkan atau mencegah hal-hal buruk terjadi, menahan pembusukan itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai garam. Nah, ini baru bisa dibilang bahwa kita hadir sebagai garam dunia, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga, fungsi garam nanti saudara akan tambah banyak, yang lain-lain saudara tambah saja sendiri. Yang ketiga adalah memberi rasa, ya, memberi rasa, Bapak Ibu. Jadi ketika kita hadir, orang yang susah itu bisa jadi senang. Bisa ada sukacita, damai sejahtera. Ketika kita hadir, kita memberikan jawaban kepada orang-orang lingkungan di sekeliling kita. Orang-orang yang punya beban berat, ya, bisa punya jalan keluar. Ya. Kita bukan disuruh menjadi gula dunia kan, Bapak Ibu kan? Kalau kita disuruh jadi gula dunia, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ya. Kalau orang makan gula-gula manis-manis terus tuh bisa sakit, saudara. Ya kan, bisa mengakibatkan banyak hal dalam hidup kita. Tapi kita dibilang harus menjadi garam dunia. Amin, Bapak Ibu.
garam dunia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hidup kita tuh harus bisa memberi rasa bagi orang lain di sekeliling kita, bagi lingkungan kita, mau dari dalam rumah, di sekeliling kita, di mana saja kita ada, orang harus merasa bahwa kehadiran kita tuh memberikan dampak yang sesuatu yang yang bisa mengubahkan orang lain di sekeliling kita. Ya, ketika orang punya masalah, kalau ada kita, jalan keluar pasti ada. Kalau orang lagi sakit, ketika ada kita bawa mereka kepada Tuhan, didoakan, ada kesembuhan terjadi, itu Bapak Ibu. Kalau ada kita, ya, orang-orang mungkin yang lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, bertobat, semua tidak melakukannya lagi. Nah, harusnya kehadiran kita itu memberikan dampak seperti itu, Bapak Ibu. Memberi rasa. Saudara bayangkan kalau makanan tanpa garam itu rasanya gimana? Hambar kan? Nah, sama. Banyak orang yang kelihatannya hidupnya baik, aman-aman, banyak orang Kristen yang ada di mana-mana, tapi kehidupannya tuh hambar, tidak menjadi sesuatu yang baik bagi lingkungannya. Gitu. Biasa-biasa saja. Mau ada orang itu dengan ada tidak ada, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, ini saudara, ini harus dipertanyakan. Apakah kita sudah jadi garam? Kalau kita jadi garam, maka kita pasti akan memberi rasa bagi sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu fungsi garam. 3 fungsi garam ini. Ya, memberi yang pertama adalah kemurnian, ya, kemurnian hidup. Yang kedua adalah mengawetkan atau mencegah hal-hal yang buruk terjadi, menahan pembusukan. Yang ketiga adalah memberi rasa bagi sekeliling, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah menjadi terang, Bapak Ibu, menjadi terang. Artinya hidup kita tuh harus menerangi, memberi cahaya bagi orang-orang di sekeliling kita. Bersinar, memberi dampak yang baik, yang mencerahkan. Ya, saudara, bagi orang-orang di sekeliling kita. Alkitab bilang begini, kalau kita terang, tidak mungkin tidak ada terang yang disembunyikan gitu, saudara ya. Di dalam gantang, di atas gantang itu tidak ada. Artinya gini, kalau hidup kita benar, kalau ada terang di dalam kita, nggak mungkin kita bisa sembunyikan itu. Hal-hal baik yang ada di dalam kita, tidak boleh kita sembunyikan itu, Bapak Ibu. Harus kita bagikan kepada orang lain. Hal yang benar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, harus itu disampaikan juga kepada orang lain. Sehingga orang lain yang hidupnya dalam gelap, itu bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi orang-orang yang tahu kebenaran dan melakukan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menerangi atau memberi cahaya, bukan sembunyi, saudara. Kita tidak didesain untuk sembunyi, yang benar disembunyikan, lalu yang tidak benar kita kasih lihat, tidak. Tapi menjadi terang adalah menerangi, saudara, memberikan cahaya bagi semua orang. Kalau lilin satu ada di tengah-tengah kegelapan, maka semua orang punya fokus pasti kepada cahaya lilin. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita terang, bukan masalah besar atau kecilnya. Tapi kalau kita terang, Bapak Ibu, maka semua orang akan fokus kepada kita. Melihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu yang akan mempengaruhi sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, dari fungsi terang adalah memberi rasa aman. Ya, memberi rasa aman. Ketika ada terang, saudara bayangkan kalau mati lampu itu gimana? Banyak orang yang takut gelap kan? Banyak orang yang takut gelap. Nggak takut yang lain-lain, saudara, tapi kalau mati lampu, banyak yang takut. Nah, kalau ada terang itu memberi rasa aman. Tidak takut. Ada kepastian dalam hidup. Kita nggak takut apapun yang terjadi. Kalau ada terang di dalam kita. Kalau kita menjadi terang, Bapak Ibu, maka itu juga akan terjadi untuk sekeliling kita. Oh, ketika kita ada, orang nggak akan takut. Itu orang nggak akan takut. Orang tuh gini, kayak rasa nyaman gitu kalau ada kita, Bapak Ibu. Rasa aman, rasa nyaman kalau ada kita. Nah, kalau misalkan saudara uji ya, kalau ada kita orang nggak rasa aman, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita.
Tapi kalau kehadiran kita, orang lain merasa aman, merasa nyaman, berarti kita sudah jadi terang bagi sekeliling kita. Orang tidak akan takut. Misalkan orang punya masalah, ketika ketemu kita, itu seperti jalan keluar sudah ada di depan mata. Itu saudara. Cuman melihat kita, bagaimana kita bicara, bagaimana kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, bagaimana kita respon kepada orang-orang atau di sekeliling kita. Ketika kita ada, kita memberi rasa nyaman, rasa aman, Bapak Ibu. Percaya diri, orang punya percaya diri itu ada. Jangan sampai ketika kita hadir, orang takut, orang langsung hilang, Bapak Ibu. Orang langsung pergi menjauh dari kita. Tidak ada yang mau dekat-dekat kita. Karena kita tidak berikan rasa nyaman kepada orang lain. Mungkin ketika orang ada di sekeliling kita, kita menghakimi orang, kita menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, kita menggosip, kita bicara tentang hal-hal yang negatif, gitu ya. Artinya kita belum jadi terang, Bapak Ibu. Kehadiran kita harus memberikan kepastian kepada orang lain bahwa ada Yesus di dalam kita. Amin, Bapak Ibu, bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kita yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita mampu melakukan dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, muliakan Tuhan dengan hidup. Sekali lagi, ini bicara tentang keseluruhan kehidupan kita. Kita nggak bicara tentang batas-batas dalam hidup. Ini wilayah saya, ini wilayah Tuhan, tidak. Roma 11 ayat 36 tadi, itu penting untuk kita. Bahwa segala sesuatu, perhatikan kata ini, segala sesuatu. Artinya apa yang terjadi dalam hidup, apa yang saya punya, apa yang saya miliki, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati saya, setiap tindakan saya, semuanya harus tertuju kepada ini. Muliakan Dia. Amin, Bapak Ibu. Semua yang berkaitan dalam hidup saya, semua yang berkaitan dengan hidup saudara, harus ujungnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memuliakan Dia dalam hidup. Kalau itu sampai terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka kita akan melihat, banyak orang akan kita bawa kepada Tuhan. Kita nggak perlu teriak-teriak, ayo ikut Tuhan, ayo percaya Yesus. Kita nggak perlu teriak-teriak. Dengan sendirinya ketika hidup kita muliakan Dia, kita jauh dari dosa, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang memalukan, yang tercela, otomatis saudara, orang akan ikut Tuhan. Melihat kehidupan kita, akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Saya percaya gini, semua kita pasti punya kerinduan ini. Tanpa kita teriak-teriak, tanpa kita paksa-paksa orang lain, dengan melihat hidup kita yang memuliakan Tuhan, orang akan datang dengan sendirinya dan ikut Tuhan, percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jadi dua hal ini, yang pertama adalah tahu diri, dan yang kedua adalah nilai diri. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini penting. Coba saudara-saudara renungkan ini. Renungkan ini Bapak Ibu, untuk kita hidup muliakan Tuhan, yang pertama kita harus tahu diri. Karena kalau kita tidak tahu diri, tidak mungkin kita hidup muliakan Tuhan. Kita akan melakukan segala hal menurut apa yang kita suka lakukan, kita mau lakukan, apa yang kita anggap benar, baik kita lakukan, saudara. Tapi kalau kita tahu diri, sadar diri, bahwa kita ini siapa, Tuhan itu siapa, kita akan sangat menjaga diri kita. Maka nilai diri ini akan membantu. Poin yang kedua, nilai diri ini akan membantu kita. Untuk kita sadar bahwa kita yang hanya debu tanah, yang tidak ada harganya, yang merongsokan, yang harusnya kita menjadi penyakit bagi orang lain. Ketika Roh Allah ada di dalam kita, ya, ketika Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang bisa mengubah situasi di sekeliling kita, orang-orang yang bisa membawa banyak orang kepada Tuhan, orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah mari, jadilah garam dan terang dalam hidupmu, di sekelilingmu, untuk memberi rasa, untuk apalagi, untuk mengawetkan, mencegah hal-hal buruk,
untuk menerangi, memberikan rasa nyaman kepada sekeliling kita. Dengan begitu, hidup kita memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal yang saya bagikan untuk kita malam ini, Bapak Ibu. Saya percaya setiap daripada kita akan dapat sesuatu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Saya percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan, melanjutkan lebih dalam lagi bagi kita semua. Sehingga pada akhirnya semua kita akan dimampukan untuk kita hidup bagi Tuhan. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk mengenyangkan ego kita, untuk mengenyangkan daging kita. Tapi segala sesuatu dalam hidup, ujungnya ini, kemuliaan bagi Tuhan, bagi Dialah, bagi Yesus, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu, diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kita ini harus tahu dari mana kita berasal. Bapak Ibu juga harus punya nilai diri. Kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita juga bukan hidup karena apa kata tradisi. Kalau Bapak Ibu hidup karena apa kata orang, karena apa kata tradisi, maka gambar diri kita rusak. Orang gambar diri rusak itu orang yang tidak tahu diri, tidak punya nilai diri. Tapi kita ini hidup bukan karena apa kata orang, apa kata tradisi, kan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Delin, bahwa kita mau hidup karena apa kata Tuhan. Orang kalau mau hidup karena apa kata Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan suruh kita lakukan. Mungkin kemarin Anda belum sungguh-sungguh, tapi hari ini Anda sungguh-sungguh. Karena Anda dengar firman Tuhan, minta Anda, kemarin Anda nggak bisa doa, Anda sekarang bisa doa. Nggak bisa baca Alkitab, sekarang bisa baca Alkitab. Kemarin Anda hidup dalam dosa, tapi ketika Anda dengar firman, dengar apa kata Tuhan, Anda mau hidup dan melakukan firman, sehingga hidupmu diubahkan. Dalam Tuhan itu, Tuhan tidak mau hanya kita bertumbuh, tapi Tuhan mau kita berbuah. Bukan cuma berbuah, tapi berbuah lebat. Dan menurut Yohanes 15:8 berkata, supaya Bapa dipermuliakan. Alkitab katakan, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Tuhan mau kita tumbuh, kan kita diumpamakan seperti pohon yang harus bertumbuh, akarnya harus masuk ke dalam. Dan pohon itu akan dipuji karena buah yang dihasilkan. Kehidupan saudara dan saya akan dipuji di hadapan Tuhan. Dan manusia akan melihat bahwa kita disertai Tuhan kalau kita itu berbuah bagi Dia. Berbuah itu kalau Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saya percaya kita akan membawa dampak. Apa yang tadi disampaikan itu saya amenkan itu, dan saya percaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan itu, hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Salah satu sifat garam yang saya suka itu adalah secara universal, dari restoran bintang 5 sampai restoran kaki 5 itu rasanya sama. Artinya garam itu dimanapun dia berada, kemanapun Anda pergi, Anda akan membawa influence, pengaruh kepada orang lain. Salah satu sifat garam secara fisika itu juga adalah dia adalah sebagai pupuk. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak bertumbuh dengan subur, maka jadi garam. Dikatakan kamulah garam dunia, tidak dikatakan garam untuk kota, tidak dikatakan garam untuk Jakarta, garam untuk Surabaya, garam hanya untuk Colorado, garam untuk misalnya San Francisco, no. Tapi garam dunia. Berat badan saya 72 kilo, berarti saya garam 72 kilo. Betul? Dan untuk mengasinkan garam, untuk mengasinkan daging 72 kilo, tidak dibutuhkan garam 72 kilo. Cukup garam sedikit saja, tapi pengaruhnya bisa kerasa. Semua adonan yang masukkan ke dalam wajan itu, ketika dimasukin, maka ketika Bapak Ibu cedok airnya bawa ke mulut, rasanya sop kondro. Itu membawa rasa, saudara. Kehadiran kita di muka bumi ini harus membawa rasa kepada banyak orang. Datang dengan perkataan yang membangun, datang dengan kekuatan, mendorong, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, janji-janji Tuhan diteguhkan, situasi kelihatannya, rasanya dengan mata, dengan apa yang kita pikirkan di luar kendali, tapi datang bawa kekuatan, supaya orang memuliakan Tuhan, dan orang meninggikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapa di sorga, malam ini terima kasih untuk Pastor Adelin yang menyampaikan isi hati. Hamba berdoa malam ini, firman ini tertanam di setiap hati kami. Firman ini tinggal dalam hidup kami.
Supaya kami bukan cuma pendengar, tapi kami betul-betul adalah pribadi-pribadi yang dipanggil, ditanam. Kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu seperti akar yang masuk menembus lapisan tanah. Lalu kemudian tunas kecil keluar jadi pohon, ranting keluar, bulir keluar, dan berbuah tetap. Memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Dan orang akan melihat perkara-perkara besar. Apa berdoa malam ini, firman ini tinggal dalam setiap kami.